Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 13 Juni 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 15 Juni 2021, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dengan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat gereja untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulannya, dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Informasi selengkapnya dapat diperoleh dari sekretariat. Bagi saudara-saudari keluarga MDC, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M: mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Percayalah kepada kasih setianya, bersoraklah karena keselamatan yang Tuhan lakukan. Bernyanyilah karena kebaikan perbuatannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ia setia dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Mari kita berdoa. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ajarlah dan mampukanlah kami menjadi pribadi yang setia, sama seperti Engkau adalah pribadi yang setia. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya kami dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa kami, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk mau setia pada janji-Mu. Kami percaya Tuhan, harapan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, biarlah sesuai kehendak-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin Tuhan, Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Medan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap Jemaat MDC Medan tetap bersemangat dan tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sesuai dengan tema yang akan
menjadi tema saudara pada bulan ini, yaitu kesetiaan atau faithfulness. Bapak Ibu Saudara, ada berbagai rasa takut yang dimiliki oleh manusia atau disebut juga dengan fobia. Ada glossophobia, yaitu rasa cemas atau takut berbicara di depan orang banyak. Misalnya orang itu mau mempresentasikan sesuatu, orang itu tiba-tiba menjadi gagap, saudara. Sedangkan biasanya kalau dia berbicara secara biasa, ngobrol dengan teman-temannya, saudara, dia bicaranya lancar. Tetapi ketika dia mulai mempresentasikan sesuatu, saudara, dia tiba-tiba nggak bisa bicara dan dia menjadi gagap, saudara. Itulah fobia yang disebut glossophobia. Ada acrophobia, yaitu rasa takut terhadap ketinggian. Biasanya orang seperti ini takut untuk naik ke gedung-gedung yang tinggi, naik lift ke 40 lantai, saudara. Orang-orang ini sepertinya menjadi gemetar, keringat dingin, dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada lagi yang disebut claustrophobia, yaitu rasa takut terhadap ruang kecil, yang sempit, yang tertutup, seperti kamar yang sempit, yang kecil, yang tidak ada jendelanya, atau masuk ke dalam ruang lift yang kecil, saudara. Orang ini biasanya akan sangat ketakutan, dia bisa gemetaran, saudara, dia merasa seperti mau mati rasanya. Itulah claustrophobia. Ada juga rasa takut yang disebut aviophobia, yaitu rasa takut untuk naik pesawat terbang, ya. Saudara pernah nonton film The A-Team, ya, ada film televisi dan juga pernah dibuat film layar lebar, saudara. Ada seorang tokoh dalam film The A-Team ini, seorang yang berkulit hitam, yang besar, tinggi besar, saudara. Tapi dia takut untuk naik pesawat terbang, ya, namanya Mr. T atau BA disebutnya, saudara. Jadi ketika teman-temannya mengajak dia untuk bertugas ke satu tempat untuk naik pesawat terbang, saudara, biasanya dia akan ngamuk, saudara. Dia nggak mau naik pesawat terbang, saudara. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh teman-temannya, saudara? Ya, dibuat pingsan dulu, saudara, ya. Dibuat pingsan dulu. Kemudian setelah pingsan diangkut, saudara, oleh beberapa orang untuk naik pesawat terbang. Jadi orang ini takut untuk naik pesawat terbang atau aviophobia. Ada juga orang yang takut melihat darah. Kalau terluka sedikit, dia melihat darah di tangannya yang mungkin tersilet, terluka sedikit. Wah, saudara, dia bisa pingsan, saudara. Itu namanya hemophobia. Jadi orang itu nggak bisa lihat darah, walaupun itu luka di tangannya sendiri, apalagi melihat mungkin kecelakaan di jalanan yang mengerikan sekali, orang itu pasti akan pingsan, saudara. Dan yang terakhir ada satu ketakutan juga, saudara, sehubungan dengan pandemik COVID-19, namanya coronafobia, ya, saudara. Artinya orang ini merasa takut yang berlebihan terhadap pandemik COVID-19 ini, saudara, yang sedang terjadi, yang masih terjadi sampai hari ini. Ya, dia mengalami begitu takut, dia nggak pernah keluar, sebisa-bisanya, saudara, dia dapat barang dikasih desinfektan, berkali-kali cuci tangan, berkali-kali, dan dia berusaha menghindari kerumunan, dia menjadi orang yang antisosial. Saudara, di awal-awal coronavirus ini ada di Jakarta, saudara, bulan Maret tahun 2019 yang lalu, saudara, ya, saya melihat ada sebuah gambar, ya, ada sebuah foto, saudara, orang yang memakai APD, ya, memakai APD, saudara, untuk ke supermarket, saudara, ya, dia pakai APD lengkap, saudara, seperti tim medis, seperti dokter, dia pakai APD untuk belanja di supermarket, dan semua orang melihatnya menjadi heran, saudara. Nah, orang seperti ini, ya, orang ini mengalami ketakutan yang luar biasa, coronafobia, saudara, ya. Bukan berarti kita juga sembarangan, saudara. Ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, facelift mungkin, ya, saudara, cuci tangan. Tapi orang ini, saudara, belanja memakai APD, saudara bisa bayangkan, ya, yang seharusnya dipakai oleh orang-orang yang bekerja di dalam bidang medis, tetapi dipakai oleh orang ini. Nah, ini coronafobia yang terlalu berlebihan, takut yang berlebihan terhadap virus COVID-19. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, kita harusnya tidak boleh hidup dalam ketakutan, tapi harusnya hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, dua hal ini berbeda sekali.
jauh seperti langit dan bumi, saudara. Hari ini saya akan membahas, saudara, satu akar permasalahan kenapa orang nggak bisa setia kepada Tuhan. Kenapa orang juga nggak bisa setia kepada kepada persahabatan, kepada pasangannya, saudara. Karena rupanya masalahnya mereka tidak memiliki takut akan Tuhan, saudara. Dan hal ini penting sekali dan pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan kerohanian kita, khususnya kesetiaan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Oke, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam ibadah online MDC Medan. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua. Biarlah pemberitaan firman ini boleh sampai masuk ke dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbuahkan kesetiaan, ketaatan, kekudusan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi umat yang percaya dan juga umat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh membuat jemaat MDC Medan menjadi jemaat yang kokoh dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 berkata demikian, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan. Saya ulangi, selain dari takut akan Tuhan. Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya baik keadaanmu. Jadi perintah Tuhan hanya satu kepada orang Israel, yaitu apa, saudara? Takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat Musa disuruh Tuhan menuliskan lagi 10 perintah Allah di loh batu yang kedua atau loh batu yang baru, saudara. Karena yang pertama, loh batu yang pertama di mana berisi 10 perintah Allah itu telah hancur akibat ketika Musa turun, saudara, melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Dia membanting loh batu itu sehingga pecah, saudara. Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak setia kepada Tuhan? Karena mereka, saudara, tidak takut kepada Tuhan. Dan pesan utama inilah yang disampaikan Musa adalah takutlah akan Tuhan. Hanya satu hal, takutlah akan Tuhan. Dan ini merupakan hal yang penting dari dalam kehidupan bangsa Israel dan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Takut akan Tuhan itu merupakan akar dari segala pergumulan yang harusnya kita bereskan supaya kita setia kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa, saudara, kita harus takut akan Tuhan? Mengapa takut akan Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita? Yang pertama, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita, kepada saya dan saudara, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, yang pertama kekuatan, yang kedua kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita 3 hal ini. Yang pertama yaitu kekuatan, yaitu power, dalam bahasa aslinya dunamos, sama dengan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan kuberikan apa, saudara? Kuasa. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengatasi segala ketakutan, segala kekhawatiran,
Dan kita memiliki roh kemenangan di dalam Tuhan Yesus, saudara. Jadi ingat, Tuhan memberikan kepada kita the power, kuasa, kemenangan itu. Dunamos itu ada di dalam diri kita. Harusnya kalau kita memiliki kuasa itu, saudara, maka kita akan terhindar dari segala ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan juga membangkitkan di dalam diri kita kasih. Nah, kasih seperti apa, saudara? Kalau kasih manusia pasti ada ketakutan. Contohnya Petrus. Ya, Petrus itu kasihnya bukan kasih yang sempurna, bukan kasih agape, tapi kasih filio, saudara. Sehingga Petrus sendiri mengalami ketakutan ketika Yesus ditangkap, saudara. Ya, dia melarikan diri, dia memisahkan diri dari Yesus. Dan ketika ditanya oleh seorang hamba perempuan, kamu muridnya Yesus ya? Dia menjawab, bukan. Mungkin kamu salah lihat. Ditanya lagi, sekali lagi saudara, oleh hamba perempuan ini. Kamu pasti murid Yesus, saya sering lihat kamu kok bersama-sama dengan Yesus. Wah, Petrus sangat ketakutan sekali, saudara. Dan Petrus bilang, enggak, kamu mungkin salah lihat, bukan saya. Nah saudara, kasih yang dimiliki Petrus itu bukan kasih agape, tetapi kasih filio, kasih manusia yang terbatas, yang tidak sempurna. Nah, kata kasih di sini adalah agape, yaitu kasih apa? Kasih Allah, kasih yang sempurna. Itu yang harusnya ada di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, Tuhan membangkitkan kepada kita ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, self control, pengendalian diri. Itu salah satu buah roh, saudara. Ya, sehingga kita bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan kita, keinginan jahat kita, keinginan dunia kita, sehingga kita tidak terhisap di dalam keduniawian, tapi sebaliknya kita hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Jadi mengapa takut akan Tuhan itu penting? Yang pertama, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 berkata begini, di dalam kasih, nah kasih apa saudara? Kasih agape, kasih Tuhan, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung apa saudara? Hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam apa saudara? Kasih. Saudara, sama seperti terang dan gelap. Kenapa ada gelap? Kenapa ada gelap? Sederhana sekali. Gelap ada karena terang itu tidak hadir, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Gelap ada karena terang itu tidak hadir. Kalau terang hadir, maka kegelapan itu akan apa? Hilang, sirna. Kenapa ada ketakutan? Karena kasih Allah tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kasih Allah ada dalam hidup kita, otomatis, saudara, ketakutan itu akan lenyap. Kita bisa takut, tetapi tidak hidup di dalam ketakutan. Ya. Dan yang ketiga, kenapa takut akan Tuhan itu penting, saudara? Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Wahyu dikatakan begini, tetapi orang-orang penakut, ya orang-orang penakut, saudara. Orang-orang penakut itu apa? Orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh takut, boleh, saudara, manusiawi ya. Tapi yang namanya penakut itu artinya apa? Terus-menerus hidup dalam ketakutan. Terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Nah saudara, orang-orang yang demikian, saudara, dikatakan sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, saudara. Itulah kematian yang kedua. Mengerikan sekali, saudara. Berarti penting sekali untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, takut akan Tuhan itu adalah perintah penting dari perintah utama, yaitu kasih kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengasihi Allah, saudara, sebetulnya sumbernya ini, takut akan Tuhan. Kalau kita nggak punya takut akan Tuhan, kita nggak bisa mengasihi Allah, saudara. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara, inilah perintah Tuhan yang utama.
Ayat yang pertama berkata demikian, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Sekali lagi, supaya seumur hidupmu. Jadi bukan sebagian hidup saudara. Ya, bukan sebagian waktu saudara, tetapi seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga berkata, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan apa saudara? Setia. Lakukan dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan atau takut akan Tuhan itu adalah perintah utama. Itulah yang menjadi dasar, landasan kita setia kepada Tuhan, landasan untuk kita mengasihi Tuhan, landasan untuk kita hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengutip salah satu kutipan dari Oswald Chambers, saudara. Oswald Chambers berkata begini, hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut pada yang lain. Sekali lagi saya ulangi, bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, saya dan saudara takut akan Tuhan, saya dan saudara tidak takut pada yang lain. Sedangkan jika Anda tidak takut akan Tuhan, Anda akan takut pada segala sesuatu yang lain. Jadi fondasi takut akan Tuhan ini merupakan hal yang penting sekali untuk kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita punya takut akan Tuhan, kita tidak akan takut kepada segala sesuatu yang lain. Bukan berarti saudara kita nggak punya persoalan, bukan berarti kita nggak punya pergumulan, nggak punya masalah. Tetap kita punya masalah, punya pergumulan, tetapi kita tidak takut kepada pergumulan tersebut karena kita takut akan Tuhan. Nah, apa sih artinya takut akan Tuhan, saudara? Ya, apa artinya takut akan Tuhan? Beda dengan ketakutan akan Tuhan, saudara. Kekristenan harusnya tidak didorong oleh ketakutan akan Tuhan. Contohnya, saudara nggak memberi persembahan itu, waduh, ya kalau nggak beri persembahan nanti kena kutuk gitu. Nah, itu saudara ketakutan akan Tuhan. Saudara kalau nggak berdoa pagi, nggak baca Alkitab, saudara nanti takut hari ini pasti kecelakaan nih. Pasti hari ini sial. Wah, saudara lakukan itu berarti saudara ketakutan akan hukuman Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Beda sekali takut akan Tuhan dengan ketakutan, saudara. Nah, apa arti takut akan Tuhan? Ya, arti takut akan Tuhan ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita menyadari tentang kekudusan Tuhan. Kita menyadari akan keadilan dan kebenaran Tuhan. Ini adalah satu sisi yang perlu kita sadari, saudara, di samping sisi yang lain, yaitu kasih dan pengampunannya. Ya, seringkali kita terlalu menyadari kasih dan pengampunannya sehingga kita jatuh ke dalam hyper grace, saudara. Ya, berbahaya sekali. Ajaran hyper grace artinya ya udah lalu dosa nggak apa-apalah, nanti diampuni kok, ada pengampunan. Saudara, kalau gitu kita nggak pernah jadi dewasa, kita nggak pernah bertumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan, saudara. Arti takut akan Tuhan yang lain adalah kita memandang Allah dengan penuh kekaguman dan penghormatan karena kemuliaannya turun atas kita. Seperti contohnya Musa, bangsa Israel mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, mereka nggak tahan melihat kemuliaanku. Jadi biarkan mereka menutup mukanya, menutup matanya, saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa. Nanti aku lewat, baru ya mereka bisa melihat bagian punggungku, kata Tuhan, saudara. Karena kita nggak mungkin melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara coba aja contoh,
ya, melihat matahari jam 12 pada siang hari, ya, saudara tatap matahari, saudara nanti nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Itu baru cahaya matahari, kemuliaan matahari. Ini lebih lagi kemuliaan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan, saudara? Arti takut akan Tuhan yang lain adalah kita percaya kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Bukan takut hukuman Tuhan, tapi kita percaya akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya bacakan Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa ini kepada Tuhan. Ya, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka apa, saudara? Percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Inilah takut akan Tuhan. Kita melihat perbuatan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Saya melihat perbuatan Tuhan, saudara, bagaimana penyertaan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya dikuatkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya percaya kepada Tuhan, saudara, dan saya percaya kepada firman-Nya. Arti takut akan Tuhan yang lain adalah kesadaran bahwa Allah membenci dosa. Sekali lagi, kesadaran bahwa Allah membenci dosa dan menghukum orang berdosa, saudara. Jadi Allah membenci dosa. Kalau Allah membenci dosa, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pun membenci dosa. Contohnya Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dia bukan berkata, aduh nanti ketahuan nih, nanti ketahuan oleh Potifar. Enggak, saudara. Dia berkata, masakan aku berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi dosa itu langsung tujuannya kepada siapa? Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, saudara, saya ingin masuk ke dalam aplikasinya sekarang. Bagaimana aplikasinya sih untuk kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan akibatnya apa kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saya mengambil kembali dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan yang ke-13 yang tadi kita sudah baca. Saudara, 3 aplikasi hidup takut akan Tuhan. Yang pertama adalah, saudara, kita menjadi orang Kristen yang setia. Katakan bersama saya, menjadi orang Kristen yang setia, saudara, mengiring Tuhan. Ulangan 10 ayat yang ke-12 bagian B berkata, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan mengasihi Dia. Saudara, seorang suami, saudara, kalau dia takut akan Tuhan, maka dia akan setia kepada istrinya. Walaupun dia rapat di puncak, dia rapat di Paris, dia rapat di manapun, saudara. Ya, kalau dia takut akan Tuhan, maka istrinya akan tenang, saudara. Dimanapun dia rapat, mau di Indonesia, mau di luar negeri, dia rapat. Kalau suaminya takut akan Tuhan, percayalah, dia akan setia kepada istrinya. Amin, saudara. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karyawan yang takut akan Tuhan, dia akan setia kepada pimpinannya. Dia nggak mungkin akan korupsi, saudara. Ya, jadi kalau saudara punya karyawan, yang penting saudara bukan hanya pandai, pinter jualan, tetapi juga yang penting dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa, dia takut korupsi, sehingga dia akan setia mengikuti aturan-aturan yang dibuat di dalam perusahaan di mana mungkin saudara menjadi atasannya. Itulah aplikasi hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, setia, ya, setia mengiring Tuhan, faithful, setia melayani Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Ulangan 10 ayat yang ke-12 B dikatakan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Beribadah kepada Tuhan. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan, artinya orang itu harus menjaga hidupnya kudus akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita nggak mungkin melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jadi saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan dalam perjanjian lama, orang yang mau beribadah kepada Tuhan, selalu dia membawa korban dulu, saudara. Korban penghapus dosa dulu, ya saudara. Baru dia boleh beribadah kepada Tuhan. Itulah yang kedua, aplikasi hidup yang kedua dalam takut akan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kekudusan, saudara. Ketika beribadah, kita beribadah di dalam kekudusannya Tuhan. Ya, kita menghadap Tuhan dengan kekudusan.
Dan yang ketiga, saudara, yaitu berpegang kepada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Di Ulangan 10 ayat yang ke-13, mereka berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi orang yang takut akan Tuhan, aplikasinya yang pertama setia kepada Tuhan, faithful, setia kepada Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan, holiness, kekudusan. Mereka menyembah Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang memegang teguh ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, saudara. Mereka cinta akan firman Tuhan, mereka kagum akan firman Tuhan, mereka rindu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, apakah akibatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan hidup berpegang kepada perintah Tuhan? Saudara, semuanya itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Makanya di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-13 di bagian akhir dikatakan supaya baik keadaanmu, saudara. Supaya apa, saudara? Baik keadaanmu. Semua yang Tuhan perintahkan sebetulnya, saudara, bukan untuk Tuhan saja, tetapi untuk saya dan saudara. Ya. Nah, yang terakhir, saudara, saya akan mengambil satu kutipan dari Ray Comfort. When men do not fear God, they give themselves to evil. Jadi ketika manusia tidak takut kepada Tuhan, maka mereka akan menyerahkan hidupnya kepada kejahatan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami takut akan Tuhan. Kami mau belajar setia kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat MDC Medan, berkati Tuhan kepemimpinan yang ada, supaya kami semua hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pernah ditinggalkan perbuatan tangannya, semua berharga bagi dia. Kasihnya dinyatakan
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah apa yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biar melalui keberhasilan keberuntunganmu nama Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau mengalami kelimpahan demi kelimpahan, keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, penyertaan Allah senantiasa penuh dalam kehidupanmu. Mulai hari ini seterusnya dan bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.